Saudara, untuk mencapai target ketahanan energi, Kementerian SDM menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur tata kelola sumber minyak yang sebelumnya diproduksi mandiri oleh masyarakat tanpa izin alias ilegal. Sumur migas rakyat kini harus bekerja sama dengan badan usaha milik daerah atau BUMD maupun koperasi dan unit usaha mikro kecil menengah UMKM berizin. Artinya masyarakat tidak boleh lagi mengebor sumur secara mandiri. Praktik produksi minyak rakyat selama ini rentan risiko keselamatan dan kerusakan lingkungan. K3S atau kontraktor kontrak kerjasama seperti Pertamina dan perusahaan swasta lainnya akan dilibatkan. Sampai saat ini, saudara, setidaknya ada 45.000 sumur migas rakyat yang sudah terdata. Jadi kami sejak bulan Juni di dalam proses, ini kan permennya 10 Juni ya. Jadi setelah itu kita melakukan sosialisasi, terutama promosi berdasarkan kinerja produksi, kemudian kondisi daripada K3S, komunikasi kami juga dengan K3S yang bersangkutan. Kemudian kami promosikan ada sekitar paling tidak 16 lapangan yang memang berpotensi untuk dilakukan kerjasama teknologi. Salah satu perusahaan yang bergerak di produksi minyak yaitu Pertamina Hulu Energi bilang K3S memiliki peran penting mendampingi BUMD, koperasi, bahkan UMKM dalam mengelola sumur rakyat. K3S bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan produksi dijalankan sesuai dengan standar teknis dan keselamatan di industri hulu migas. Ya, kalau tadi ya, kalau lihat bisnis proses yang panjang, sebenarnya kita sebagai K3S itu ada di ujungnya. Kan tadi ada persetujuan dari bupatinya, persetujuan dari menterinya. Tapi pada prinsipnya once itu cepat, ya kita juga akan mensupport itu dan menerima gitu ya. Harapannya tidak ada lagi kecelakaan kerja seperti peristiwa di Blora, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Sumur migas rakyat ilegal kini wajib berizin. Permen SDM nomor 14 akan mengaturnya. Bagaimana pengawasannya? Kompas Bisnis akan tanya ke Head of Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talatov. Mas Abra, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Okta. Oke, Mas Abra, sumur rakyat wajib legal dengan pendampingan dari K3S. BUMD, UMKM, koperasi ini bisa ngelola. Gimana pengawasannya? Koperasi seperti apa yang punya kapasitas buat mengelola sumur migas? Iya, Mbak Okta. Jadi memang dengan hadirnya Permen SDM nomor 14 2025 ini, memang kita melihat sepertinya pemerintah ini mencoba mencari jalan tengah, ya melihat memang fenomena masih maraknya tambang ilegal ya ataupun illegal drilling. Fenomenanya ini real di masyarakat sehingga ini memiliki dampak yang luar biasa besar buat lingkungan, buat keselamatan pekerja bahkan masyarakat sekitar, dan juga dampak negatif terhadap potensi hilangnya penerimaan negara dan lain sebagainya. Jadi memang pilihannya kan cuma dua, menegakkan peraturan, menghilangkan adanya praktek tambang ilegal tadi, atau mencari jalan tengah dengan tetap memberikan kesempatan kepada tambang masyarakat dengan meningkatkan keselamatan, meningkatkan standar keamanannya, HSE-nya. Nah, maka dari itu kan memang sangat tidak mungkin untuk hanya menyandarkan atau menyerahkan kepada masyarakat, entah itu koperasi ataupun BUMD untuk menerapkan standar tadi, karena pada prakteknya mereka tidak punya pengalaman itu. Makanya pemerintah akhirnya mencoba memberikan tanggung jawab ini kepada K3S dan juga SKK Migas yang dianggap memiliki pengalaman yang lebih memadai gitu. Makanya di dalam permen tersebut sebetulnya intinya ada dua hal. Pertama, bahwa SKK Migas dan K3S memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, termasuk tadi memberikan transfer teknologi, pemahaman, pengetahuan, dan yang kedua di sisi hilirnya nanti mereka wajib untuk menyerap sebagai off-taker terhadap produksi yang dihasilkan oleh tambang rakyat tadi. Jadi memang pertama yang paling penting memang harus mengidentifikasi dulu lokasi tambangnya,
apa namanya, tambang mana saja yang memang masih visible untuk bisa direaktivasi. Karena dari catatan saya, Mbak, saat ini sebetulnya dari total 44.000 sumur migas di Indonesia ya, itu yang aktif hanya 36,5%, yang idle itu ada 37,8%. Ada sekitar kurang lebih 17.000 sumur yang idle. Nah, yang idle ini pun kalau di breakdown lagi itu ada kategorinya lagi. Ada yang potensial, ada yang sisa potensial itu hanya 26%, sisanya itu yang non potensial dan bahkan under review. Jadi tidak semuanya juga sumur idle itu bisa direaktivasi lagi, bisa digunakan. Artinya kan pertama-tama tentu tugas pemerintah juga untuk mengidentifikasi nih sumur mana aja yang memang potensial untuk nanti direaktivasi atau dikelola oleh masyarakat. Nah, kemudian ketika sudah ditetapkan wilayah-wilayah mana saja, daerah mana saja, baru kemudian bagaimana adanya skema ya kerjasama antara masyarakat tadi, baik BUMD maupun koperasi kepada perusahaan K3S. Nah, saya pikir ini juga dari awal harus dimatangkan dulu, jangan semuanya dilimpahkan begitu saja langsung ke perusahaan K3S, karena kasihan juga nanti perusahaan K3S-nya, mereka satu sisi punya tuntutan untuk meningkatkan lifting, di sisi lain mereka mendapatkan tanggung jawab tambahan ya untuk bisa membina dan juga bisa melakukan pengawasan terhadap praktik yang dilakukan oleh tambang masyarakat tadi. Dan mereka juga di dalam permen itu punya tanggung jawab juga terhadap tadi standar keselamatan HSE dari tambang masyarakat. Padahal yang melakukan adalah masyarakat, tetapi K3S juga ketiban tanggung jawab juga gitu, Mbak Ta. Oke, Mas Abra, tapi begini, kalau dilihat sekarang, ada nggak catatan dari Mas Abra maupun Indef soal sumur ilegal ini sebetulnya seberapa besar, seberapa banyak, dan kenapa bisa menjamur seperti itu? Apakah karena memang ketidaktahuan masyarakat, atau justru mereka mengalihkan, atau misalnya ya nggak mau gitu menjadi berizin, menjadi legal, karena mungkin ada banyak yang main dan lain sebagainya? Ya, tadi saya sampaikan bahwa praktek ilegal ini kan pilihannya dua ya, dibasmi atau dilegalisasi dengan syarat tadi dalam operasionalnya tidak menyebabkan adanya kecelakaan buat manusianya maupun adanya kerusakan lingkungan. Nah, maka itu sebetulnya dari sisi potensi dalam di Permen 14 itu sendiri ya udah ada nih proyeksi potensi tambahan lifting dari sumur rakyat tadi kurang lebih 10 sampai 15 ribu barel per hari. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan total lifting migas kita yang existing misalkan di semester 1 578 ribu barel, itu kalau saya hitung sebetulnya kontribusi tambahan lifting dari sumur rakyat itu hanya sekitar 1,7 sampai 2,5%. Memang sangat kecil. Nah, tetapi karena ini jumlahnya sangat besar, ya kemudian yang terlibat juga masyarakat banyak, ini juga ada risiko tersendiri gitu lah. Jadi tanggung jawab pemerintah dan tugas pengawasan itu akan lebih berat lagi. Walaupun pemerintah sudah Kementerian SDM sudah membentuk Dirjen baru, jadi Dirjen Gakum, dan itu saya pikir nanti akan menjadi salah satu tantangan bagaimana melakukan pengawasan, melakukan pendampingan terhadap eksplorasi dari eksploitasi dari sumber rakyat tadi, Mbak. Saya pikir itu nanti akan jadi PR baru buat pemerintah. Oke, potensi tambahannya sebetulnya relatif kecil, 1,7 sampai 2,5%. Tapi gimana Mas? Apa kalau tadi dikatakan masih ada PR? Mengingatkan kalau tambang rakyat tentu ya bisa dibilang nggak pakai teknologi secanggih misalnya punya Pertamina gitu. Ya, ya betul. Jadi itu tadi salah satu isunya juga bagaimana SKK Migas ya, dan juga K3S dengan pengalamannya itu bisa melakukan transfer teknologi, transfer pengalaman kepada tambang rakyat tadi. Tentu yang pertama yang akan dibutuhkan pastinya adalah dari sisi pendanaan pembiayaan. Nah, bagaimana pemerintah juga bisa mendesain ya akses pembiayaan bagi BUMD ataupun koperasi ataupun UMKM untuk bisa melakukan kegiatan eksploitasi tadi di wilayah kerja di milik K3S. Nah, dan di samping aspek pendanaan, yang kedua juga dalam hal pengadaan alat-alat. Nah, ini juga kan mereka tentu masih sangat minim informasi ataupun akses ya terhadap kebutuhan untuk alat-alat yang utamanya yang aman, yang bisa digunakan dan juga produktif, bisa menghasilkan lifting yang lebih produktif. Nah, itu juga akan menjadi tambahan tugas baru ya bagi perusahaan K3S. Nah, kemudian yang ketiga juga dari sisi keekonomian ya bagaimana mereka bisa mengetahui
lapangan mana yang memiliki marginal tinggi. Jadi kan tentu tadi saya sampaikan ada yang potensial, ada yang tidak potensial. Ketika mereka sudah mendapatkan pendanaan, kemudian juga membeli alat-alat tadi, kemudian ternyata dalam hasilnya nanti tidak sesuai dengan target, resikonya siapa yang menanggung? Gitu. Oke. Apakah BUMD atau koperasi tadi siap menanggung resiko kegagalan produksi? Gitu dari sisi volume atau bahkan yang kedua juga dari sisi kualitas. Ini juga penting karena kan nanti K3S memiliki kewajiban untuk mengabsorb ya, untuk membeli produk produksi dari tambang rakyat tadi. Nah, secara volume apakah sudah sesuai dengan kontrak? Yang kedua secara kualitas juga apakah memenuhi dengan kriteria ataupun spek yang memang dijaga oleh perusahaan K3S, karena kan nanti akan dijual lagi gitu Mbak. Jadi Oke. saya pikir ini salah satu isu di hilirnya terkait dengan kualitas juga penting. Oke, berarti tadi catatannya adalah nggak cuma soal transfer of knowledge, tapi juga bagaimana hitung-hitungannya harus tepat sasaran juga supaya jangan sampai yang nggak potensial justru dapat biaya yang sama dengan yang justru potensial untuk tadi mencapai target lifting minyak. Mas Abra, kemudian juga dengan kualitas minyak yang dihasilkan, seperti apa nantinya supaya bisa menghasilkan minyak yang baik begitu, lalu bagaimana dengan transparansi pembentukan harga minyak mentahnya? Ya, ya, saya pikir ini masalah transparansi harga ini menjadi faktor krusial juga selain masalah HSE tadi, karena dengan transparansi ini juga akan bisa melahirkan ya market integrity. Jadi ini akan dilihat juga oleh investor bagaimana iklim investasi di sektor hulu migas kita gitu, karena walaupun ini kecil tetapi kan pastinya akan disorot karena volumenya tadi sebaran wilayahnya yang sangat besar. Makanya di dalam Permen SDM tersebut memang sudah ditetapkan bahwa harga pembelian dari minyak sumur rakyat itu 80% dari ICP. Nah, tetapi kan itu juga sangat bergantung dengan kualitas. Karena kualitas itu juga akan menentukan nanti harga jualnya lagi oleh K3S. Jadi tentu ini masih sangat dini ya untuk bisa mengeneralisir ya kualitas minyak dari seluruh sumur rakyat. Jadi lagi-lagi ini peran pemerintah juga untuk di awal ya nih mengidentifikasi kriteria ataupun karakteristik dari kualitas minyak yang dihasilkan sumur rakyat. Karena kalau di K3 sendiri pemerintah pun kan sudah menetapkan harga ICP di berbagai jenis minyak mentah gitu. Apalagi ini sumur rakyat yang karakteristik kan lebih luas lagi. Oke. Mas Abra, berarti penegasan, apakah Permen SDM nomor 14 ini sudah tepat buat minta SKK Migas dan juga K3S beresin sumur ilegalnya milik rakyat? Ya, kalau saya pikir ini sebagai langkah jangka pendek, quick wins, mungkin ini menjadi pilihan yang realistis ya, melihat tadi adanya fenomena illegal drilling, maka pemerintah mencoba melakukan pembenahan ya, perbaikan, meningkatkan kualitas eksploitasi oleh sumur rakyat. Nah, tetapi kan juga pemerintah berjanji yang saya dengar bahwa ini ada batasan berlaku 4 tahun. Jadi selama 4 tahun nanti pemerintah akan melihat bagaimana penerapan good engineering practices dari sumur rakyat. Jadi selama 4 tahun nanti kalau misalkan dievaluasi tidak baik ya dalam prosesnya, itu pemerintah bisa mencabut izinnya gitu. Jadi saya pikirnya juga pemerintah harus tegas, ada kriteria ya, ada target yang jelas terukur mengenai kualitas dan juga keselamatan dalam proses tadi. Kemudian dalam reviewnya secara rutin, misalkan 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya, itu nanti akan ada keputusan yang jelas apakah akan dilanjutkan atau dihentikan sama sekali bagi para pelaku usaha ya tadi yang melakukan reaktivasi sumur-sumur idle kita. Oke, secara jangka pendek ini oke untuk unsur perbaikan, tapi tentu nantinya perlu akan ada evaluasi lebih mendalam karena tadi masih ada beberapa PR soal bagaimana pendanaan, kemudian juga pengadaan alat-alat juga harus tepat dan juga transparansi harga minyak, jangan sampai cuma menerapkan SOP tapi juga tentunya bisa menjamin bagaimana keselamatan dan juga pencegahan ke depannya supaya bisa lebih rapi dari ilegal menjadi legal. Terima kasih Head of Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Mas Abra Talatov sudah bersama di Kompas Bisnis. Selalu Mas Abra. Terima kasih Mbak Okta. Saudara, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagaimana perkembangannya? Informasinya kami hadirkan oleh jeda, tetap di SAP Indonesia Pagi.